Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah merinci jumlah kerugian yang dialami tentara Israel. Kerugian ini juga mencakup jumlah pasukan pendudukan yang terbunuh. Ringkasan lapangan ini merupakan jumlah kumulatif kerugian musuh sejak dimulainya manuver darat di Lebanon Selatan. Hizbullah menyebut jumlah tentara Israel yang terbunuh lebih dari 95 orang, sementara 900 perwira dan tentara luka-luka. Sebanyak 42 tank Merkava, 4 bulldozer militer, 2 kendaraan Hummer, sebuah kendaraan lapis baja, dan sebuah pengangkut personel hancur. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka juga mengklaim menembak jatuh 3 drone Hormuz 450 dan 2 drone Hormuz 900. Penghitungan ini tidak termasuk kerugian musuh di pangkalan, situs militer, barak, pemukiman, dan kota-kota yang diduduki. Dalam beberapa hari terakhir, perlawanan menyaksikan upaya tentara musuh menyusup ke wilayah Lebanon. IDF mengendap-endap malam hari lantaran takut posisi mereka diketahui Hizbullah. Namun perlawanan mengklaim usaha tentara rezim Zionis tersebut diketahui sehingga musuh dapat dilumpuhkan. Hal ini mengakibatkan sejumlah kematian dan cedera di antara pasukan musuh. Pada Kamis 31 Oktober 2024, pasukan perlawanan Hizbullah dilaporkan menembakkan 25 roket ke wilayah-wilayah Israel. Akibat serangan ini, sejumlah warga di Israel terbunuh. Menurut IDF, 25 roket tersebut menyasar wilayah Haifa dan wilayah utara lainnya. Namun, militer rezim Zionis mengklaim mereka berhasil menembak jatuh beberapa roket. Sementara roket yang lolos dari pertahanan udara meledak di area terbuka. Dikutip dari The Times of Israel, 7 orang dilaporkan terbunuh di ladang pertanian dekat Metula dan Haifa. 5 orang yang tewas merupakan pekerja di kebun apel. Sementara 2 korban lainnya ditemukan tewas di sebuah ladang dekat Simpang Gilam. Mereka tewas ketika sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam mereka. Akan tetapi seluruh korban tak berasal dari Israel, melainkan ada yang berasal dari negara asing. Ini disebut-sebut menjadi hari paling mematikan dalam beberapa bulan bagi warga sipil di dalam Israel. Kematian tersebut yang meningkatkan jumlah warga sipil yang terbunuh dalam serangan lintas perbatasan tahun lalu di Israel Utara menjadi 39 orang. Hizbullah yang merupakan kelompok perlawanan dari Lebanon tak hentinya meluncurkan serangan ke wilayah Israel Utara. Sejak dimulainya konflik, perlawanan telah meluncurkan ratusan rudalnya yang menyebabkan kerusakan fasilitas militer hingga terbunuhnya tentara rezim Zionis. Kekuatan rudal perlawanan Islam di Lebanon terus menargetkan konsentrasi musuh. Rudal-rudal tersebut menyasar lokasi dan barak militer di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Bahkan mereka juga menyasar pangkalan militer, strategis, dan keamanan jauh di wilayah pendudukan Palestina. Rudal yang digunakan pun beraneka ragam, termasuk rudal presisi yang digunakan untuk pertama kalinya. Menurut pengakuan Hizbullah, total mereka telah menembakkan 655 peluncuran yang berbeda sejak 17 September 2024. 63 diantaranya dilakukan hanya dalam 3 hari terakhir yang menyasar pinggiran utara Tel Aviv. Selain rudal, mereka juga menyasar pangkalan militer Israel dengan drone. Diakui mereka, sebanyak 170 drone diluncurkan sejak September lalu. Kini operasi Hizbullah masih terus dilakukan, terlebih saat Zionis mencoba memasuki wilayah Lebanon. Iran disebut tengah bersiap membalas serangan Israel dalam hitungan hari. Teheran diduga akan menggunakan wilayah Irak untuk meluncurkan serangan tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh intelijen Israel. Iran diperkirakan membalas serangan Israel dari wilayah Irak dan akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang. Serangan tersebut diperkirakan terjadi sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. Menurut sumber, Iran akan melancarkan serangan balasan terhadap Israel menggunakan drone dan rudal balistik.
Bahkan drone dan rudal yang akan digunakan diperkirakan dalam jumlah yang besar. Setelah adanya laporan tersebut, 3 sumber Iran mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah memerintahkan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Mereka diminta untuk bersiap menyerang Israel. Keputusan Khamenei ini muncul tepat setelah memeriksa kerusakan yang terjadi akibat serangan Israel. Disebutkan serangan tersebut menargetkan infrastruktur produksi rudal dan sistem pertahanan udara Iran. Iran dan Rusia dikabarkan akan menandatangani perjanjian kemitraan terbaru. Perjanjian tersebut terkait kemitraan strategis di bidang pertahanan. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Kamis 31 Oktober 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, Sergei Lavrov berharap kerjasama pertahanan tersebut akan segera ditandatangani. Berbicara pada konferensi internasional Minsk kedua tentang keamanan Eurasia, Lavrov menyoroti pentingnya perjanjian ini dalam memperkuat hubungan Rusia-Iran. Lavrov menggarisbawahi bahwa perjanjian tersebut akan mempererat kedua belah pihak di bidang pertahanan. Selain itu dilakukan untuk kepentingan perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan global. Pengumuman ini menyusul pernyataan sebelumnya oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan puncak BRICS di Kazan pada 23 Oktober, di mana ia mengungkapkan rencana penandatanganan perjanjian segera dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Kazem Jalali, Duta Besar Iran untuk Rusia, juga mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut akan diselesaikan selama kunjungan Presiden Iran mendatang ke Moskow. Kabar ini muncul di tengah kabar serangan balasan Iran ke Israel. Bahkan menurut sumber yang beredar, serangan tersebut akan diluncurkan sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 5 November. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.